Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semua? Insyaallah semua yang lagi lihat video ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Imam Malik bin Anas, yaitu pendiri mazhab Maliki. Biografi singkat Imam Malik bin Anas. Nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Ibunya Aliyah binti Suraik al-Azdiyah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Beliau wafat di Madinah pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi. Mazhab Maliki. Karya utama beliau adalah Al-Muwatta. Imam Malik adalah salah satu dari 4 imam mazhab besar dalam Islam. Ia lahir dan besar di Madinah, kota Nabi Muhammad SAW, sehingga kehidupan beliau sangat dekat dengan tradisi sahabat dan tabi'in. Sejak kecil, Imam Malik telah menghafal Al-Quran dan hadis, serta belajar kepada para ulama besar Madinah seperti Nafi atau Maula Ibnu Umar, Ibnu Hurmus, dan Rabi'ah ar-Ra'yi. Beliau dikenal sangat menjaga kehormatan ilmu. Ketika meriwayatkan hadis, Imam Malik selalu dalam keadaan berwudu, berpakaian rapi, dan duduk dengan penuh hikmat. Karya monumentalnya Al-Muwatta menjadi rujukan penting dalam fikih dan hadis, serta menjadi dasar lahirnya mazhab Maliki. Latar belakang Imam Malik. Kisah hidup Imam Malik berlangsung pada masa Daulah Abbasiyah, ketika dunia Islam mengalami perkembangan ilmu yang pesat, namun juga diwarnai konflik politik dan perbedaan keagamaan. Di tengah perbedaan metode ijtihad para ulama, Imam Malik menonjol dengan pendekatan khas, yaitu pertama berpegang pada Al-Quran dan hadis, dan kedua mengutamakan praktik penduduk Madinah atau amalan Ahlul Madinah, karena dianggap mewarisi langsung tradisi Rasulullah SAW. Konflik atau ujian Imam Malik. Salah satu ujian terbesar dalam hidup Imam Malik adalah tekanan dari penguasa. Pada masa Khalifah Abu Bakar Ja'far al-Mansur, Imam Malik pernah diminta mendukung legitimasi politik dengan fatwa tertentu. Imam Malik berpegang teguh pada prinsip kebenaran ilmiah dan menolak beberapa fatwa yang bertentangan dengan keyakinan Imam Malik. Akibat dari penolakan Imam Malik, beliau ditangkap dan dicambuk di hadapan umum hingga pundaknya terkilir. Namun, Imam Malik tidak mencabut pendapatnya. Ia tetap mengajarkan ilmu dengan keteguhan hati, tanpa dendam dan tanpa mencari popularitas. Selain itu, Imam Malik juga menghadapi kritik dari sebagian ulama yang berbeda metode ijtihad dengannya, terutama dari kalangan yang lebih mengedepankan logika daripada tradisi hadis.
Puncak cerita dari Imam Malik. Puncak perjalanan hidup Imam Malik terjadi ketika karyanya Al-Muwatta diakui luas oleh para ulama dari berbagai wilayah. Khalifah dan para penuntut ilmu dari berbagai negeri datang ke Madinah untuk belajar langsung darinya. Mazhab Maliki mulai menyebar dan menjadi rujukan hukum Islam di banyak wilayah. Meskipun memiliki pengaruh besar, Imam Malik tetap hidup sederhana, mengajar di Masjid Nabawi, dan menjaga adab terhadap ilmu. Penyelesaian atau akhir dari kehidupan Imam Malik. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi di Madinah dalam usia sekitar 86 tahun. Imam Malik dimakamkan di Baqi, dekat dengan makam para sahabat Nabi. Setelah Imam Malik wafat, murid-murid beliau seperti Abdullah bin Wahab, Asyab, dan Yahya al-Laitsi, mereka menyebarkan ajaran mazhab Maliki ke berbagai wilayah. Hingga hari ini, mazhab Maliki tetap hidup dan menjadi salah satu fondasi utama fikih Islam. Berikut adalah pesan moral dari kisah Imam Malik bin Anas. Terdapat beberapa pesan moral penting, yaitu: pertama, keteguhan pada kebenaran. Imam Malik tidak mengubah pendapatnya meski disiksa dan ditekan penguasa. Dari pesan moral ini, kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita harus tetap pada kebenaran meskipun ditekan oleh penguasa. Kedua, adab dalam menuntut dan mengajarkan ilmu. Imam Malik mengajarkan bahwa ilmu harus dihormati, bukan sekedar dihafal. Jadi, ilmu itu bukan hanya sekedar dapat dan dihafal, akan tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta berbagi dengan orang lain. Ketiga, kejujuran intelektual. Fatwa dan pendapat harus berdasarkan dalil, bukan kepentingan politik. Maka, jangan karena kepentingan politik kita melanggar fatwa atau dalil. Keempat, kesederhanaan dan kerendahan hati. Imam Malik meskipun terkenal, beliau tidak mencari jabatan atau kekuasaan. Jadi, kita jangan memanfaatkan kelebihan diri untuk suatu jabatan atau kekuasaan, apalagi sampai menjadi angkuh dan melanggar norma agama. Kelima, ilmu sebagai warisan abadi.
karya dan mazhabnya terus memberi manfaat sampai saat ini setelah Imam Malik wafat. Maka kalau ilmu yang kita miliki kita berbagi dengan orang lain, insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita dan bermanfaat juga untuk orang lain. Demikian kisah dari Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Insya Allah keteladanan beliau dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga video ini dapat bermanfaat juga untuk kita semua. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.